Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 10 yang akan membawakan presentasi dengan materi sumber pendanaan jangka pendek. Di sini kami kelompok 10 beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Hayin, dan juga ada saudari Wila dan juga saudara Karyo. Langsung saja, saya di sini membawakan materi tentang pengertian sumber pendanaan jangka pendek. Apa itu sumber pendanaan jangka pendek? Langsung saja, berdasarkan waktu pembagian, kegiatan pendanaan terbagi menjadi 2, yaitu ada jangka pendek dan juga ada jangka panjang. Nah, sumber dana pendek ini adalah pendanaan yang harus dibayar kembali dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang. Manajemen keuangan jangka pendek atau yang disebut short term financial management merupakan pengelolaan aktiva lancar dan pasiva lancar perusahaan untuk mencapai keseimbangan antara laba dan resiko akan memberi kontribusi nilai positif terhadap nilai perusahaan. Misalnya, aktiva lancar dalam jumlah besar berakibat pada peningkatan resiko, tidak dapat membayar pada saat jatuh tempo. Pembiayaan jangka pendek merupakan hutang dengan jangka waktu 1 tahun atau kurang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan musiman dan aktiva lancar. Biasanya, perusahaan memerlukan pendanaan jangka pendek karena beberapa hal, yaitu yang pertama, ada laba yang diperoleh mungkin tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pendanaan sehubungan dengan pertumbuhan perusahaan. Yang kedua, dalam memenuhi kebutuhan dana, pihak manajemen cenderung memilih untuk meminjam daripada harus menunggu perusahaan memiliki cukup dana. Yang ketiga, yaitu sumber pendanaan jangka pendek lebih mudah tersedia dan biasanya lebih rendah biayanya dibandingkan dengan sumber pendanaan jangka panjang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dibawakan oleh presentator kedua. Baik, materi selanjutnya adalah sumber-sumber pendanaan jangka pendek. Terdapat 2 tipe. Yang pertama ada pendanaan spontan, yang kedua ada pendanaan yang memerlukan negosiasi atau spontan tanpa jaminan. Yang pertama ada pendanaan spontan, terdiri dari hutang dagang dan hutang akrual. Hutang dagang di sini atau account payable ini adalah sumber dana jangka pendek yang umum dimiliki oleh semua koperasi atau perusahaan. Terdapat beberapa jenis pada hutang dagang ini. Yang pertama ada open account yang menunjukkan bahwa penjual mengirimkan barang ke pembeli dilengkapi dengan faktur yang menyebutkan barang yang dikirim, harga persatuan, harga keseluruhan dan syarat-syarat pembayaran seperti berikut ada COD. Kemudian yang kedua ada net periode tanpa memberikan diskon, kemudian ada trade acceptance yang menunjukkan bahwa penjual ini menarik draft kepada pembeli yang menyatakan kapan draft tersebut akan dibayar. Draft ini kemudian dijamin oleh bank yang akan membayar draft tersebut. Setelah itu, barulah penjual mengirim barang tersebut. Kemudian jenis pendanaan spontan yang kedua ada hutang akrual atau kewajiban yang harus dibayar. Hutang akrual di sini merupakan hutang lancar yang terjadi karena hutang akibat jasa yang diterima yang pembayarannya belum dilakukan, misalnya hutang gaji. Kemudian pendanaan selanjutnya adalah pendanaan yang memerlukan negosiasi atau spontan tanpa jaminan. Pada pendanaan ini terdapat beberapa jenis. Yang pertama ada money market credit yang terdiri dari commercial paper atau surat berharga. Commercial paper ini merupakan sekuritas jangka pendek yang diterbitkan oleh perusahaan yang pada umumnya perusahaan besar dan mapan yang mudah diperjualbelikan melalui pasar sekunder. Jangka waktu commercial paper ini pada umumnya 90 hari, meskipun terdapat juga yang mempunyai jangka waktu yang lebih lama. Tingkat bunga untuk commercial paper ini bervariasi sekitar bunga utama yang berlaku atau prime rate untuk kredit perdagangan dari bank.
Kemudian jenis dari money market credit yang kedua ada banker acceptance. Untuk perusahaan berbisnis pada perniagaan internasional, banker acceptance ini dapat menjadi sumber penting untuk pendanaan. Kemudian pendanaan yang memerlukan negosiasi yang kedua ada kredit jangka pendek atau short term loans. Terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada unsecured loans atau pinjaman tanpa jaminan, yang merupakan kredit yang diberikan oleh bank kepada perusahaan tanpa suatu bangunan fisik tertentu. Kemudian yang kedua ada secured loans atau kredit dengan bangunan tambahan, yang berarti menunjukkan bahwa perusahaan itu memperoleh kredit dengan memberikan aktivitas tertentu sebagai bangunan kredit tersebut. Sumber pembiayaan kredit dengan bangunan tambahan ini terdiri dari pembiayaan piutang usaha dan pembiayaan persediaan. Melalui pembiayaan itu, peminjaman atau debitur itu memperoleh dana jangka pendek dari pemberi pinjaman atau kreditor dengan cara menjaminkan piutang usaha atau persediaannya. Apabila penjamin dengan piutang usaha dan persediaan belum mencukupi itu, pihak kreditor dapat juga menuntut jaminan berupa aktiva tetap seperti tanah atau bangunan. Kemudian materi selanjutnya adalah karakteristik atau ciri-ciri dari pendanaan jangka pendek. Terdapat beberapa ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, masing-masing sumber pendanaan jangka pendek ini memiliki keunggulan dan kelemahan yang masing-masing. Kemudian yang kedua, jangka waktu pendek pendanaan pendek ini maksimal 1 tahun atau hanya beberapa bulan saja. Kemudian yang ketiga, penggunaan dana secara fluktuatif atau musiman, yang dimana tergantung pada kondisi keuangan perusahaan sebagai upaya antisipasi perkembangan bisnis. Yang keempat, dapat digunakan untuk menambah modal untuk aktiva lancar atau pendanaan proyek. Yang kelima, memiliki kemudahan dalam pengaturan biaya bunga yang akan dibayarkan karena jangka waktu yang relatif singkat. Kemudian yang keenam, agunan dalam peminjaman dana jangka pendek ini bersifat fleksibel. Dan yang terakhir, pengembalian pinjaman atas sumber dana jangka pendek ini tergantung pada tingkat fluktuasi bunga. Saya di sini sebagai presentator yang ketiga akan membawakan materi yang keempat dan yang kelima. Yang keempat yaitu ada manfaat dari sumber dana jangka pendek, dan yang kelima ada faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam memilih dana jangka pendek. Materi yang keempat yakni manfaat sumber dana jangka pendek. Di sini ada kelebihan dan kekurangan. Pendanaan jangka pendek memiliki kelebihan dan kekurangan dalam praktiknya di lapangan. Secara teknis, kelebihan sumber dana jangka pendek antara lain bunga yang rendah, pencairan dana cepat, persyaratan dokumen yang relatif lebih mudah. Sedangkan kelemahan dari pendanaan jangka pendek ini antara lain yaitu yang pertama, jumlah nominal pinjaman relatif terbatas, jumlah cicilan yang sangat tinggi, tidak diperuntukkan untuk modal usaha, biaya administrasi yang dibebankan cukup tinggi juga, dan biaya denda keterlambatannya membayar yang cukup tinggi pula. Yang selanjutnya, materi terakhir yaitu mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih dana jangka pendek. Terdapat beberapa faktor penting yang harus dipahami dalam memilih sumber pendanaan jangka pendek. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kesiapan menanggung resiko sebagai calon debitur. Kesiapan menanggung resiko atas pendanaan jangka pendek menjadi hal yang penting, yang harus diperhatikan. Resiko yang menjadi perhatian utama adalah ketepatan pembayaran dan beban bunga yang harus ditanggung. Faktor yang kedua yaitu melakukan konsultasi dengan matang saat akan melakukan perikatan perjanjian utang piutang. Sebaiknya terlebih dahulu memastikan sistem dan informasi terkait peminjaman dana yang akan dilakukan. Dan faktor yang terakhir yaitu mencari jalan keluar setelah mengetahui informasi terkait pendanaan yang akan dilakukan. Maka sebaiknya membuat keputusan yang tepat dalam peminjaman dana jangka pendek yang dipilih setelah mempertimbangkan keunggulan dan kelemahan dari masing-masing produk sumber dana jangka pendek tersebut. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami materi tentang sumber dana jangka pendek. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf
Jika terdapat kesalahan, baik tutur kata yang kurang berkenan, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.